memiliki banyak striker hebat dalam sejarah mereka. Salah satu di antaranya adalah Karim Benzema yang sempat tidak diperhitungkan sebagai striker tertajam. Diboyong dari Olympique Lyonnais pada 2009, Benzema tidak langsung membuat pendukung El Real berdecak kagum. Dia harus melewati jalan terjal demi menjadi striker utama Real Madrid. Era keemasan Benzema dimulai saat dirinya membentuk Trisula Maut bersama Gareth Bale dan Cristiano Ronaldo. Bersama keduanya, Benzema sudah memberikan banyak gelar bergengsi untuk Real Madrid. Puncak karir Benzema terjadi pada tahun 2022 saat dia menyabet penghargaan Ballon d'Or. Kini, publik Santiago Bernabeu menyematkannya sebagai salah satu striker legendaris Los Blancos. Bagaimanakah perjalanan karir Karim Benzema demi bisa meraih kesuksesan bersama Real Madrid? Kehebatan Karim Benzema. Karim Benzema tampil luar biasa bersama Real Madrid pada musim 2021-2022. Pemain yang akrab disapa Benzi itu tampil produktif dengan raihan 44 gol serta 15 assist. Musim itu Benzema juga berhasil menyabet gelar top skor Liga Champions dengan raihan 15 gol. Dirinya juga menyamai rekor Cristiano Ronaldo dengan mencetak 10 gol di fase gugur. Ketajaman striker kelahiran Lyon tersebut disanjung tinggi oleh Steve McManaman. Benzema bukan hanya striker tajam, tapi dia juga pesepak bola yang luar biasa, ujar pundit BT Sport tersebut. Selain produktif, peran Benzema sangat vital bagi kesuksesan Los Blancos di musim tersebut. Benzema jadi pahlawan Los Blancos saat menyingkirkan Manchester City di semifinal Liga Champions 2021-2022. Laga yang digelar di Santiago Bernabeu tersebut jadi panggung besar bagi Benzema. Lewat 1 gol dan 1 assist, bomber keturunan Aljazair itu membawa Los Blancos comeback atas The Citizens. Hasilnya, Real Madrid berhasil melaju ke partai final dengan agregat 6-5 atas Manchester City. Los Blancos kemudian sukses mengalahkan Liverpool di partai final. Berkat performa impresifnya di musim itu, Benzema sukses merengkuh gelar Ballon d'Or 2022 untuk pertama kalinya. Raihan itu membuat namanya semakin melejit dan mendapat sanjungan dari banyak pihak. Jose Mourinho mengutarakan pujian pada mantan pemain Olympique Lyon tersebut. Benzema punya kepribadian dan karakter yang luar biasa. Dia adalah pemain yang real berkorban untuk tim. Benzema bukan seorang yang egois dan terobsesi untuk mencetak banyak gol untuk dirinya sendiri. Trofi Ballon d'Or adalah hasil dari kemampuannya yang luar biasa, ujar Mourinho. Musim selanjutnya, yakni 2022-2023, Benzema masih jadi andalan lini depan El Real. Dirinya berhasil mengemas 33 gol dan 7 assist dari 45 penampilan sepanjang musim tersebut. Performa apiknya itu berhasil mengantar Real Madrid merengkuh trofi Copa del Rey. Carlo Ancelotti memuji striker andalannya tersebut. Dia seperti anggur yang berkualitas, semakin baik setiap harinya dan terus menunjukkan peran pentingnya bagi tim. Benzema lebih dari seorang pemimpin. Dia adalah panutan untuk semuanya dan tentu saja dia pemain yang komplit. Benzema scores! Mulai dikenal bersama Olympique Lyonnais. Nama Karim Benzema sudah mulai disorot saat masih berkarir di Olympique Lyonnais, tepatnya pada musim 2004-2005. Namanya disertakan dalam tim cadangan Lyon yang bermain di Divisi 4. Bomber kelahiran 1987 itu tampil impresif saat masih menjadi tim cadangan Lyon. Meski hanya mendapat kesempatan bermain di musim gugur, Benzema tampil produktif dengan mencetak 10 gol. Anthony Monnier mengungkap perbedaan Benzema dengan pemain-pemain Akademi Lyon kala itu. Saat Benzema berusia 16 tahun, saya melihat perbedaan yang sangat besar. Kebanyakan pemain tim cadangan akan bersantai saat libur musim panas, namun Benzema berbeda. Dirinya fokus meningkatkan permainannya dan menambah massa ototnya. Torehan tersebut membuat Benzema masuk dalam jajaran pencetak gol terbanyak bersama tim cadangan tersebut. Berikutnya, Benzema mendapat panggilan ke tim utama Les Gones berkat penampilan gemilangnya tersebut. Bersama tim utama Lyon, bomber timnas Prancis itu mencetak 68 gol dari 148 laga kompetitif. Benzema bahkan berhasil menyabet gelar top skor Ligue 1 pada musim 2007-2008 dengan torehan 20 gol.
Performa hebat Karim Benzema membuat Real Madrid memboyongnya ke Santiago Bernabeu. Pemain asal Perancis ini didatangkan dengan mahar 35 juta euro. Mahar yang dikeluarkan El Real sekaligus memecahkan rekor transfer Olympique Lyon. Dia menjadi pemain termahal yang dilepas oleh Lyon sepanjang sejarah saat itu. Los Blancos memberikan kontrak selama 5 tahun kepada pemain berkepala pelontos tersebut. Saat itu, dalam sesi perkenalan Benzema dihadiri oleh 15.000 penonton yang memadati Santiago Bernabeu. Saya sangat senang bermain di klub yang sama dengan pemain idolaku seperti Zinedine Zidane dan Ronaldo Nazario. Terima kasih Florentino Perez, ujar Benzema. Benzema mengungkapkan kalau dia saat itu bercita-cita ingin mengenakan nomor punggung 10. Sayangnya, nomor ini masih digunakan oleh Wesley Sneijder. Saya ingin nomor 10 tapi harus menunggu untuk dibebaskan, kata Benzema. Akhirnya Benzema lebih memilih nomor 11 yang sebelumnya digunakan oleh Arjen Robben. Karim Benzema menjalani debutnya di pekan perdana La Liga menghadapi Deportivo La Coruña di tahun 2009. Pemain kelahiran Lyon ini bisa dibilang tampil apik di laga debutnya tersebut. Saat itu ia berhasil mengemas 1 assist dan membawa Real Madrid menang dengan skor 3-2. Benzema pun baru bisa mencetak gol perdana pasca hampir 1 bulan menjalani debut. Kala itu dia berhasil mengoleksi 1 gol dan membawa Real Madrid menang telak atas Ceresidi. Dia melesakkan 1 gol pada menit 62 melalui hasil kerjasama dengan Marcelo. Laga itu sendiri berakhir dengan kemenangan 5 gol tanpa balas untuk skuad El Real. Benzema tak bisa berkata-kata dan merasa sangat terharu bahagia usai mencetak gol perdananya. Akhirnya saya bisa menciptakan awal dari kesuksesanku di sini. Saya berharap bisa melanjutkannya dan membawa tim meraih kejayaan bersama yang lain. Benzema adalah pemain yang sangat berbakat. Ia memiliki kualitas yang luar biasa, dan ia bisa mencetak gol dari segala posisi. Ia juga sangat profesional dan bekerja keras untuk timnya. Ia adalah pemain yang bisa disamakan dengan Di Stefano, ucap Fabio Capello. Ucapan keyakinan juga diberikan oleh rekan setim Benzema, Iker Casillas. Benzema adalah striker yang luar biasa. Ia memiliki kemampuan untuk bermain sebagai penyerang tengah maupun sebagai pemain sayap. Ia juga sangat pintar dalam membaca permainan dan memberikan umpan kepada rekan setimnya. Ia adalah salah satu striker terbaik di dunia, menurut Casillas. Karir cemerlang Benzema sempat tercoreng dengan adanya kasus skandal yang melibatkan namanya. Kasus skandal itu terjadi saat Benzema masih berseragam Olympique Lyonnais. Benzema diketahui sering pergi dengan seorang wanita penghibur bernama Zahia Dehar. Celakanya, wanita tersebut masih berusia sangat muda, yakni di bawah 17 tahun. Sebagai informasi, aturan hukum di Prancis melarang prostitusi yang melibatkan pekerja seks komersial di bawah 18 tahun. Dengan aturan tersebut, Benzema dituduh telah melanggar hukum. Kasus skandal seks ini ternyata tidak hanya melibatkan Benzema, melainkan beberapa pemain lainnya, termasuk Franck Ribéry yang saat itu masih berseragam Bayern Munchen. Benzema dan Ribéry rupanya sering berkencan dengan Dehar pada periode Desember 2009. Akibat tindakan tersebut, keduanya harus menjalani sidang penyidikan di Prancis. Vonis hukuman penjara selama 3 tahun akan dijatuhkan pada keduanya jika terbukti bersalah. Benzema dan Ribéry juga terancam mendapat denda senilai 45.000 euro. Saat persidangan, Benzema menyangkal bahwa dirinya bersalah dalam kasus tersebut. Pemain keturunan Aljazair ini juga membantah telah membayar sejumlah uang untuk menyewa jasa Dehar. Sedangkan Ribéry mengungkap pengakuan berbeda. Dirinya mengaku berkencan dengan Dehar di sebuah hotel sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-26. Namun, Ribéry mengungkap jika dirinya tak tahu jika sang wanita masih berusia di bawah umur. Pada Januari 2014, kasus skandal yang melibatkan keduanya akhirnya ditutup. Meski tak dijatuhi hukuman, Benzema harus menerima konsekuensi fatal dari skandal tersebut. Dirinya dikeluarkan dari daftar pemain timnas Prancis untuk ajang Piala Dunia 2010. Raymond Domenech yang masih melatih timnas Prancis memberikan klarifikasinya. Menurut saya, keputusan ini bukan soal masalah skandal. Saya hanya memikirkan hal yang berkaitan dengan sepak bola dan apa yang pemain berikan di lapangan. Benzema masih sangat muda, dia masih punya kesempatan di masa mendatang. Saya harap dia akan bertarung untuk tempatnya di masa depan. Selain tersandung kasus skandal, Benzema juga kesulitan untuk beradaptasi sejak bergabung ke Real Madrid. Pasalnya, dia belum pernah membela klub raksasa Eropa. Masalah adaptasi tersebut diakui oleh Benzema.
saya tidak memiliki kesiapan mental untuk Real Madrid, baik itu dari segi tim, supporter, maupun kotanya. Ucapnya dikutip dari Marca. Selain itu, masalah bahasa juga jadi kendala besar bagi striker kelahiran Lyon tersebut. Dia mengaku tidak menyukai bahasa Spanyol ketika memutuskan bergabung ke Real Madrid. Musim pertama saya, 6 bulan awal sangatlah sulit. Saya pernah merasa kesepian, saya tak bisa berbicara bahasanya, kata Benzema dikutip dari Marca. Sulitnya beradaptasi dengan bahasa Spanyol membuat Benzema selalu menghiasi bangku cadangan. Namun dia tak menyerah dengan karirnya bersama Real Madrid. Semuanya sangat rumit. Beruntungnya saya tak menyerah, ucap Benzema. Di musim perdananya, Benzema butuh waktu selama 1 tahun untuk bisa bermain reguler. Sebab dirinya harus bersaing dengan Gonzalo Higuain yang bermain di posisi yang sama. Namun dia menanggapi persaingan tersebut adalah suatu hal yang bagus. Persaingan seperti ini bagus untuk semuanya dan terutama bagi pihak klub. Saya ingin lebih sering bermain dan hal itu lumrah. Saya tak tahu ada pemain yang senang dengan bangku cadangan. Namun dia juga menyerahkan keputusan bermain tersebut kepada sang pelatih. Higuain juga ingin bermain terus, tapi keputusan ada pada pelatih. Dan saya harus bekerja keras untuk bisa bermain lebih banyak lagi. Tambahnya, baru setengah musim bergabung, Karim Benzema sempat mendapatkan kritikan keras dari Marca. Media yang berasal dari Spanyol ini menyamakan Benzema dengan Nicolas Anelka. Sebelumnya, Anelka memang sempat dibeli Los Blancos pada tahun 1999 lalu. Namun mantan pemain Arsenal itu gagal menunjukkan performa terbaiknya bersama Los Blancos. Nasib sial Karim Benzema diperberat dengan datangnya Jose Mourinho ke Santiago Bernabeu. Bomber Perancis ini kerap dikritik oleh pelatih yang punya julukan The Special One ini. Mourinho menganggap Benzema selalu kesulitan untuk menjebol gawang lawan. Puncak kemarahan Mourinho bahkan diluapkan ke beberapa wartawan saat dirinya mendapati sesi wawancara. Jika saya tidak berburu dengan seekor anjing, saya akan berburu dengan seekor kucing. Dengan seekor anjing Anda berburu lebih banyak dan Anda berburu dengan lebih baik. Namun jika Anda belum memiliki anjing dan Anda mempunyai kucing, Anda berburu dengan seekor kucing. Ucapan Mourinho di hadapan media membuat Karim Benzema marah besar. Sejak saat itu, penyerang timnas Prancis tersebut mulai kehilangan rasa hormatnya terhadap Mourinho. Setelah jumpa pers, ada ungkapan dan pernyataan yang tidak dimaksudkan dengan baik. Saya mendapat kesan jika itu membuatnya tertawa. Bahkan jika Mourinho adalah seseorang yang saya hormati. Setelah beberapa saat, saya mulai kehilangan rasa hormat kepadanya. Saya adalah pemain sepak bola. Anda adalah manajer saya. Saya menghormati Anda, dan Anda harus menghormati saya sebagai pemain, paparnya. Karim Benzema mulai mendapatkan kesempatan bermain saat Gonzalo Higuain mengalami cedera. Sejak saat itu, dirinya sering masuk sebagai pilihan utama Real Madrid di posisi ujung tombak. Benzema mengaku senang dan mengatakan, "Saya akan menunjukkan bahwa saya berhak mendapat satu tempat di Real Madrid." Sepertinya pelatih tengah mempersiapkan saya untuk paruh kedua musim ini. Sejak diberi kesempatan bermain, Benzema mulai membuktikan kualitas dirinya sebagai striker. Momen terbaiknya terjadi saat dia bermain di laga melawan Ajax Amsterdam di Liga Champions. Saat itu dia berhasil mencetak 1 gol di laga ini dan sekaligus jadi gol debutnya di Liga Champions. Usai mencetak gol, dia mendapat pujian langsung dari sang pelatih, yakni Jose Mourinho. Saya sangat senang dengan mereka yang biasanya tidak bisa menjadi starter untuk kami karena pemain itu tampil spektakuler. Saat ini Benzema bermain sangat baik, ucapnya. Ketika ditanya apakah Benzema lebih baik dari Higuain, Mourinho menjawab, Higuain dan Benzema punya karakteristik yang berbeda dan satu hal yang sama, yaitu mereka berdua sama-sama mencetak gol. Cetusnya saat itu. Mengalah tapi bukan kalah. Performa Karim Benzema mulai menanjak pada musim 2013-2014. Pemain keturunan Aljazair itu membentuk trio maut bersama Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale di lini depan El Real. Lini serang Los Blancos yang diisi Karim Benzema, Gareth Bale, dan Cristiano Ronaldo lantas disebut sebagai trio BBC. Ketiganya memborong 97 gol untuk Real Madrid pada musim tersebut. Sosok Benzema layak diacungi jempol berkat kemauannya berbagi gol bersama Ronaldo dan Bale.
Benzema rela beradaptasi saat dimainkan pada posisi yang berbeda. Dengan adanya Ronaldo di dalam tim, Carlo Ancelotti menggeser Benzema dari posisi aslinya. Don Carlo menjadikan Ronaldo sebagai target man serangan Los Blancos. Sementara Benzema lebih ditarik mundur untuk bermain sebagai striker gantung atau false nine. Alhasil, torehan gol Ronaldo lebih banyak dibanding dirinya. Ronaldo dulu bisa mencetak 50-60 gol semusim. Dirinya lebih efektif di depan gawang ketimbang saya. Jadi saya harus lebih banyak membuka ruang untuknya. Saya lebih sering ditugaskan merebut bola di kotak penalti lawan kala itu. Tegas Benzema seperti dilansir media Marca. Komentar balasan terlontar dari mulut Ronaldo. Pemain asal Portugal itu memberi komentar positif pada sosok Benzema. Benzema memahami permainan saya. Dirinya tahu kemana saya akan berlari. Dia adalah salah satu pemain hebat di dunia, tegas Ronaldo. Ancelotti sendiri mengapresiasi adaptasi Benzema sebagai striker gantung. Pelatih asal Italia itu menyanjung kontribusi vital sang bomber bagi permainan timnya. Selain kemampuannya mencetak gol, saya juga menyukai kemampuan bertahan Benzema, ujar Ancelotti. Bersama Ronaldo dan Bale, Benzema membawa Real Madrid merengkuh trofi Liga Champions pada musim 2013-2014. Dengan trio BBC, Los Blancos berhasil meraih total 13 trofi bergengsi. Karim Benzema merupakan penyerang yang berposisi murni sebagai ujung tombak. Selama bermain bersama Real Madrid, dia selalu ditempatkan di posisi tersebut. Namun Benzema dituntut harus bisa beradaptasi dengan permainan El Real. Pasalnya di sana ia bermain dengan penyerang hebat lainnya seperti Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale. Maka dari itu Benzema mengaku memang mengubah permainannya karena Ronaldo. Saya mengubah permainan saya untuk bermain dengan Ronaldo, kata Benzema. Di Lyon saya bermain dengan bebas di lapangan. Saya suka menyentuh bola. Bersama Cristiano, saya berubah. Saya bermain untuk dia. Cristiano mencetak 2 atau 3 gol per pertandingan dan Anda harus beradaptasi. Saya harus mengubah permainan saya, memberikan lebih banyak assist. Saya mengesampingkan naluri saya untuk mencetak gol. Lanjutnya, seperti diketahui, Benzema memang berposisi sebagai ujung tombak. Tapi dia sering bermain untuk membuka ruang bagi Ronaldo agar bisa mencetak gol. Ucapan Benzema bisa dibuktikan dengan 113 assist yang diciptakannya saat berduet dengan Ronaldo. Bersama Ronaldo dan Bale, Benzema meraih banyak kesuksesan. Puncaknya terjadi saat Benzema bersama trio BBC berhasil membawa Los Blancos menjuarai Liga Champions selama 3 kali berturut-turut. Champions League, what a night! Florentino Perez mengungkapkan rasa bangganya pada trio BBC. Usai era Galacticos, kami coba melanjutkannya dengan kedatangan Cristiano, Benzema, dan Bale. Mereka semua pemain hebat dan tentunya akan membantu Anda lebih sukses lagi, ungkap Perez. Zinedine Zidane juga turut memuji performa gemilang Benzema. Benzema, Bale, dan Cristiano selalu ada saat dibutuhkan. Mereka semua bermain luar biasa. Selama bermain untuk Los Blancos, trio BBC sendiri telah mencatat jumlah produktif dalam urusan gol dan assist. Selama 5 musim bermain bersama, total ketiganya telah melesakkan 42 gol dan 192 assist. Performa Benzema memang menanjak saat bermain bersama Ronaldo dan Bale. Meski harus mengalah digeser sebagai striker gantung, ex-Olympique Lyon itu tetap tampil tajam bersama skuad Los Blancos. Benzema berhasil mencetak 105 gol dan 58 assist saat bermain sebagai striker gantung di era trio BBC. Benzema sendiri tak mempermasalahkan posisinya tersebut. Saat bermain di Lyon, saya menjadi seorang finisher. Namun di sini finishernya adalah Ronaldo. Aku memang mencetak banyak gol, tapi aku juga terlibat banyak dalam membangun serangan, pergerakan, dan membuka ruang, kata Benzema. Benzema menyebut kalau dirinya saat itu menjadi komponen penting dalam trio BBC. Anda memiliki sebuah roket yakni Bale, Anda juga memiliki pencetak gol dalam diri Ronaldo, dan kemudian Anda memiliki saya yang berada di antara mereka. Saya menjadi komponen penting dari keberhasilan trio ini. Ledakan Benzema dan perpisahan indah. Kebersamaan Trisula mematikan harus berakhir setelah Cristiano Ronaldo hengkang di tahun 2018. Saat itu Real Madrid melepasnya ke Juventus dengan biaya transfer 117 juta euro. Bintang asal Portugal itu memilih hengkang setelah tuntutan kontraknya tidak dipenuhi manajemen. Jurnalis Sky Sports Spanyol
Guilhem Balagu menerangkan alasan Ronaldo meninggalkan Santiago Bernabeu. Sebenarnya Real Madrid tidak menekan Ronaldo untuk hengkang. Ronaldo juga bilang pada Madrid jika dirinya bersedia bertahan asal pihak mereka memenuhi tuntutan kontraknya. Hengkangnya Ronaldo tidak membuat Benzema larut dalam kesedihan. Dia mengungkapkan ambisi barunya setelah ditinggal salah satu tandem terbaiknya. Perginya Ronaldo membuat saya mengubah gaya bermain dan menetapkan ambisi baru, tegas Benzema. Benar saja, Benzema tampil lebih leluasa di lini depan dengan mengisi posisi striker utama Los Blancos. Bomber asal Prancis itu mampu jadi sumber gol utama bagi skuad El Real. Sejak ditinggal Ronaldo, produktivitas Benzema meningkat dan mampu mencetak 129 gol. Lebih banyak dari jumlah gol yang dicatatkannya saat masih bermain bersama Ronaldo. Real Madrid kemudian kembali mengangkat Zinedine Zidane sebagai pelatih pada tahun 2019. Sebelumnya, mantan pemain Juventus ini pernah mengundurkan diri di akhir musim 2017-2018. Kedatangan Zidane itu mengembalikan ketajaman Benzema yang sempat menghilang pada musim tersebut. Zidane bahkan tidak segan memberikan pujian pada bomber asal Prancis itu. Saya tahu Benzema pemain seperti apa. Semua orang mengetahuinya. Jumlah gol yang dicetaknya sangat luar biasa. Semua orang boleh punya pendapat soal striker terbaik, namun bagi saya itu adalah Benzema. Apa yang telah dilakukannya tidak mengejutkan saya. Musim 2021-2022 adalah musim terindah bagi seorang Karim Benzema. Di musim tersebut, Benzema meraih kesuksesan seorang diri tanpa hadirnya Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale. Benzema punya peran besar mengangkat performa Real Madrid yang sempat merosot. Los Blancos sendiri mengalami pemerosotan performa setelah ditinggal Cristiano Ronaldo ke Juventus. Di sisi lain, Gareth Bale juga mulai tersisih setelah manajemen sempat meminjamkannya ke Tottenham Hotspur. Puncaknya terjadi saat Benzema berhasil membawa Real Madrid lolos ke final Liga Champions. Saat itu dia menjadi aktor penting keberhasilan Los Blancos dalam memulangkan trofi si kuping besar. Benzema berhasil mencetak gol kemenangan di laga kontra Manchester City, Chelsea, dan PSG. Hingga pada akhirnya, Los Blancos mampu mengalahkan Liverpool di partai final dengan skor 1-0. Gelar juara ini menjadi trofi Liga Champions ke-14 bagi Real Madrid. Benzema juga mendapat peran barunya dengan ditunjuk sebagai kapten tim. Dia juga tampil sangat memukau dengan torehan 44 gol dan 15 assist dari 46 penampilan. Catatan baik tersebut mendapat pujian dari Carlo Ancelotti. Karim bukan hanya seorang penyerang, dia sangat lengkap, karirnya sangat fantastis. Berkat performa apiknya tersebut, France Football pun menobatkannya sebagai pemenang Ballon d'Or di tahun 2022. Benzema tak menyangka bisa memenangkan penghargaan tersebut. Dia berkata, ini adalah musim terbaik saya karena pada akhirnya saya dapat Ballon d'Or. Saya sudah memimpikannya sejak kecil. Ini adalah musim terbaik dalam hidup saya, ucap Benzema. Kebersamaan Karim Benzema bersama Real Madrid harus berakhir di musim 2022-2023. Musim itu menjadi tahun terakhir Benzema menjadi idola publik Santiago Bernabeu. Di penghujung kebersamaannya dengan Los Blancos, Benzema hanya berhasil mempersembahkan 1 gelar Copa del Rey. Momen paling menyakitkannya adalah ketika Real Madrid gagal mempertahankan gelar juara Liga Champions. Kala itu, Real Madrid harus tersingkir menyakitkan di semifinal setelah Manchester City menang agregat 5-1. Walaupun gagal mempersembahkan trofi Liga Champions, sosoknya tetap menjadi panutan para penggemar. Secara mengejutkan, Benzema dikabarkan ingin hijrah ke klub Arab Saudi, yakni Al-Ittihad. Sontak saja, kabar ini menjadi tangisan bagi para penggemar maupun pemain Los Blancos. Salah satu yang merasa kehilangan adalah tandem Benzema, yakni Vinicius Junior. Winger andalan Real Madrid itu menilai Benzema adalah sosok yang sangat berjasa besar dalam karirnya. Dia pun akhirnya buka suara terkait kepindahannya yang secara mendadak ke Al-Ittihad. Saya seorang muslim dan ini adalah negara muslim. Saya selalu ingin tinggal di sana. Saya sudah pernah ke Arab Saudi dan saya merasa sangat baik di sana, kata Benzema dilansir dari Marca. Kepergian Benzema sekaligus mengakhiri petualangannya bersama Real Madrid selama 14 tahun. Selama menetap di Santiago Bernabeu, Benzema telah mempersembahkan 5 trofi Liga Champions, 5 trofi Piala Dunia antar klub, hingga 4 trofi La Liga. Dengan pindahnya Benzema ke Arab Saudi, apakah dia bisa kembali bersinar dan menunjukkan tajinya?